sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nanam pokok kayu, setelah pokok kayunya besar, bercabang, bertunas, berdaun, ada orang yang bernaung di bawah pohon kayu, yang nanam pohon kayu dapat pahalanya. Amal jariah. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamlah. Udah mau mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Di tangan ada bibit korma, dibuang atau ditanam? Ditanam. Untuk apa nanam korma? Kita nggak akan pernah merasakan manis buahnya, kita tidak akan pernah bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Untuk apa nanam korma? Kau tanam, tumbuh, bercabang, berbuah, ada yang makan, buka puasa, pahalanya mengalir. Ini disebut dengan amal jariah. Maka niatkan untuk almarhum, almarhumah, ayah ibu yang hari ini kita peringati haulnya, menjadi amal. Almarhum dapat dan kita pun juga mendapat, insyaallah. Amin. Sa'ad sangat sayang dengan ibunya, namanya Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Kalau bahasa kampung saya, happy man, bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya Sa'ad, bahagia. Orangnya Sa'id, berbahagia. Su'ada wa antum su'ada, orang-orang yang berbahagia. Saat datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayyu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, saqiyul ma, memberi air minum. Maka saat langsung mengambil paculnya, dia gali sumur, dia wakafkan untuk almarhumah ibunya, mengalir. Sekarang kita nggak gali sumur, lalu apa? Buatkan sumur bor. Anak-anak di pesantren mandi pagi, siang, sore, wudhu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masak nasi, nyuci baju, penghafal Quran, anak tahfiz, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setelah tausiah ini akan banyak yang memberikan sumur bor. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, mana yang perlu kami buatkan sumur bor? Ada berapa yang perlu sumur bor? Pas ditanya, kamu mau buat? Enggak, mau nanya-nanya aja. Tadi saya dalam rangka penyerahan, berikut ini kami minta supaya maju ke depan Ustadz Abdul Somad. Saya pun maju, dikasih tasbih yang katanya anti bacok. Saya dikasih tahu, tapi jangan dites sekarang. Lalu kemudian ada pula tadi hadiah dari Paskas. Apa ini Paskas? Pasukan Amal Soleh Madura. Mereka yang akan datang nanti ke rumah-rumah dari Paskas untuk mengutip beras. Berasnya disalurkan. Beras dari Pulau Madura akan disalurkan di Pulau Madura, tidak keluar ke tempat yang lain, untuk membantu duafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Ibu-ibu pas lagi masak rice cooker, sebelum masuk dalam kaleng susu, dia ambil satu genggam, dia masukkan ke kresek. Pagi satu genggam, malam satu genggam. Habis itu dia masak, dia masukkan beras ke dalam rice cooker,
nanti sore mau buka puasa. Begitu pas mau buka, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, pas dilihat belum masak. Kenapa? Lupa mencet. Ternyata dari satu butir beras yang dimakan penghafal Quran, yang dimakan santri, mereka menjadi guru, menjadi kiai, menjadi ulama, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Loh, kok ngalir? Dia kan meninggal, Pak Ustaz. Dia punya murid, muridnya punya murid, tapi kan ada yang meninggal, yang hidup kan tetap ada. Maka inilah amal. Banyak orang punya uang, tapi uangnya cuma numpang lewat di rekening aja. Banyak orang punya uang, uangnya cuma numpang di dompet aja. Setelah itu diambil oleh dokter spesialis, spesialis jantung koroner, spesialis tulang, dan macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu dokter, jangan tersinggung, keluarkan aja zakat. Mudah-mudahan semuanya barokah insyaallah. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengumpamakan, diperumpamakan bersedekah di jalan Allah. Kamatsali habbah, satu butir, satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Satu jadi 7, jadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Semuanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberitahu bahwa kita sedang membangun masjid pondok pesantren masjidnya mana? Masya Allah, wow, amazing, dindingnya emas. Biasanya di mana-mana saya tausiah itu kalau penggalangan dana bangun masjid pesantren itu langsung keluar kotak-kotak. Tapi di pesantren Al Ihsan nggak pakai kotak, ternyata langsung transfer banking. Canggih luar biasa. Terserah mau pakai kotak, terserah mau transfer banking, terserah, yang penting ada isi. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, pasir dipakai, itulah yang akan kekal abadi. La yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Anak-anak akan sholat tarawih, witir, tahajud, iktikaf, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, awabin, mengalir. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, untuk almarhum ayah, untuk almarhum kakek, untuk kawan, untuk sahabat. Yang bersedekah dapat, yang sudah meninggal pun juga dapat. Amin. Ada orang menganggap kalau udah meninggal itu seperti bangkai kucing, habis dikuburkan tinggalkan, nggak didoakan, sudah putus. Apanya yang putus, Beb? Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati putus. Kalau orang yang hidup nggak bisa ngirim amal kepada orang yang mati, maka nggak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa amal orang mati? Orang hidup. Yang sholat jenazah kan yang hidup kan. Kalau yang meninggal sholat jenazah kita cabut. Allahu Akbar. Mana tahu nanti ada orang mengatakan jangan kirim Al-Fatihah, jangan kirim Yasin, jangan tahlil, jangan zikir, jangan ucapkan salam karena sudah putus, sudah meninggal, nggak tersambung lagi. Yang putus nggak bisa disambung itu hubungan kita. Adapun orang hidup dengan orang mati tidak akan pernah putus sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan tahlilan, jangan bacakan Yasin, jangan bacakan zikir, jangan kirim la ilaha illallah, jangan kirim Al-Fatihah, sudah putus. Sholat jenazah itu ada Fatihahnya enggak? Ada. Jadi ente gimana sholat jenazah? Allahu Akbar, mohon maaf udah putus. Allahu Akbar, putus lagi. Allahu Akbar, yang ketiga ini nggak putus karena doa. Yang dimaksud
maksud dengan putus itu adalah orang yang meninggal itu yang amalnya tidak lagi wajib, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat. Adapun amal kita, bacaan zikir kita, bacaan Al-Quran kita, maka pahalanya sampai. Betul? Berani bilang betul. Emang udah pernah meninggal? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lewat di makam. Lewat di makam, dia ambil pelepah korma, fasyaqqahu nisfain, dia belah menjadi dua, thumma gharasahu, kemudian dia tanamkan. Sahabat heran, lima fa'alta hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, innahuma la yu'adzabani, dua makam kubur ini diazab, wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang satu diazab yamshi bin namimah, mengadu domba, cerita si A tentang si B didengar oleh si C, lalu diceritakan si B, akhirnya pecahlah perang antara Rusia dengan Ukraina. Yang satu lagi kenapa? Lam yastabri, dalam riwayat lain lam yastanzih, satu makna mengatakan buang air kecil enggak ditutup pinggir jalan. Satu riwayat mengatakan enggak cebok. Alhamdulillah sekarang sudah ada gerakan namanya cebok internasional. Semakin tinggi level hotelnya, semakin enggak ada air dan gayung. Bintang 3 masih ada keran. Bintang 4 keran sudah mulai hilang. Bintang 5 pakai tisu. Makanya kebetulan nanti jadi orang kaya, jadi pejabat, jangan lupa bawa gayung. Namanya gayung syariah. Ada penggalangan dana. Jadi judul lagunya Ya Dana Ya Dana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Tolong kotaknya jangan cuma di sana. Memang bapak-bapak ini yang pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang cari uang, tapi uangnya yang megang di sini. Betul, Bu? Mereka ngaku. Mudah-mudahan ada ibu-ibu uang suaminya dipegang. Suaminya kalau pergi dikasih cuma 2.000. Maka bawaannya mau mati aja. Akhirnya uang dibelikan cincin, uang dibelikan gelang, uang dibelikan subang, uang dibelikan rantai, uang dibelikan rantai, uang dibelikan gelang kaki. Kalau pergi kondangan, tamu-tamu yang lain langsung sakit jantung melihat gelangnya. Ternyata malaikat maut datang. Akhirnya ibu yang pelit bin bakil bin kedekut bin medit itu meninggal. Emas jadi ambil bapak untuk modal. Saya nggak ada ngomong, Bu. Mereka yang ngaku. Pantasan Ustadz diusir Singapura. Ternyata Ustadz provokator. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu
terserah mau dimasukkan berapa ke kotak, yang penting warnanya merah. Itu makanya saya dikasih pakai baju makanya pakai peci supaya ingat warna. Jelas? Mainkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sorban boleh hijau. Kenapa? Karena memang warna kesukaan, kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sedekah warna, alhamdulillah. Yang abu-abu juga nggak apa-apa. Berarti memang buta bukan kata saya. Masya Allah. Tiba-tiba jantung saya detaknya mulai agak nggak normal. Heran, kenapa tiba-tiba jantung saya ini? Tadi degupnya normal. Begitu kotak mulai mendekat, ternyata memang ada yang model begitu. Ya Allah, mudah-mudahan kotak ini nggak naik ke atas. Nabi mengajarkan dawu mardakum bis sadaqah, obatilah dengan sodaqah, bukan somat. Ada ibu-ibu diperiksa ke rumah sakit, ketika di scan USG ternyata ada sebesar uang logam di dalam rahimnya, namanya kista. Kata dokter, kalau kotak datang pura-pura nggak kelihatan, kita terus aja ceramah gitu kan. Saya pakai celana panjang, ada dokter. Seandainya ada orang yang punya uang 100 juta, amin, dia masukkan ke dalam kotak ini 1 juta, amin. Setelah pulang tiba-tiba dia batuk, mati. Kira-kira yang dibawanya mati yang 99 juta apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi. Ada orang punya uang 100 juta, amin. Dia masukkan ke dalam kotak 1 juta, amin. Setelah itu dia tiba-tiba ajalnya sampai meninggal. Uang yang tinggal di bank 99 juta yang dia bawa mati menghadap Allah, bekal masuk ke liang lahat. Apakah yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang kau bawa menghadap Allah. Adapun yang 99 akan mereka pakai dan mereka akan nikah dengan brownies berondong manis. Maka harta yang banyak di bank, surat tanah, berubah menjadi gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Hari ini Bapak boleh tertawa, hari ini Bapak boleh tersenyum, tapi nanti pas di jalan pulang dia mikir, betul juga kata Ustaz Somad. Ternyata uangku yang banyak selama ini, memang Ustaz Somad betul-betul provokator. Tapi insya Allah provokator untuk bersodakoh. Balik ke cerita kista tadi. Diponis dokter, ini di dalam rahimnya ada kista sebesar uang logam. Cara menghilangkannya mesti dioperasi, dibelah rahimnya, dipotong, dibuang. Maaf, kalau perempuan sudah dibuang rahimnya, dia nggak bisa hamil. Mendengar ucapan dokter, ini boh, kistanya mesti dibuang, dioperasi, dipotong, dibuang. Mendengar itu si ibu menangis meleleh air mata. Suaminya senyum. Si ibu ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardakum bis sadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Akhirnya dia sedekah. Pokoknya setiap melihat kotak sedekah.
lihat kotak sodako, sampai kotak sampah pun dia sodako juga. Karena saking inginnya sembuh, sodako. Habis itu dia cek ke rumah sakit. Begitu dicek rumah sakit, masuk labor, scan, USG, dilihat apa yang terjadi. Ternyata kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Apa kata dokter? Tidak jadi. Ibu makan apa? Biasa, makan mie ayam. Ada makan herbal? Enggak. Ada minum obat alternatif? Enggak. Ada pergi ke dukun? Dukunnya udah meninggal. Jadi ibu apa? Saya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, banyak-banyak bersedekah. Akhirnya kata dokter, enggak perlu operasi dan bisa hamil lagi. Si ibu tersenyum, bapaknya yang nangis. Insya Allah inilah wajah-wajah mereka yang gemar bersedekah. Saking sayangnya ibu-ibu ini dengan anak-anaknya, yang datang pengajian bukan cuma mereka, ikan hiu peliharaan di bawah. Saya sudah lama tausiah, baru disinilah dihadiri Upin dan Ipin. Mudah-mudahan anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi orang-orang yang sukses bisnis kaya raya, bangun masjid, bangun pondok pesantren. Lebih 40 mulut lidah orang-orang berzikir yang mengaminkan, terbuka pintu-pintu langit insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi idza samaa'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tazarat, planet bertabrakan. Venus, Mars, Pluto, Merkurius bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang laki-laki, itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki lupa siapa namanya. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Ketika ditiupkan sangkakala, kita bangun dari kubur. Di saat itu tidak ada atap tempat bernaung, tenda nggak ada, bangunan nggak ada, hancur lebur semua. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, ada orang yang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi yang tadi memasukkan uang itu ke dalamnya kira-kira 500.000, itu tendanya seperti ini. Tenang gitu ya.